Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Motivation izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Saya Vladimir Volentawasi dan teman Saya Modesta Novitami. Saya Nadia Rika Agustina Tumorang. Saya Isesti Wardani. Saya Alfatul Solihat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Modesta Novitami. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan. Industri makanan merupakan salah satu sektor yang terus berkembang pesat di seluruh dunia. Didorong oleh perubahan gaya hidup konsumen, perkembangan teknologi, dan pertumbuhan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat. Salah satu brand yang telah menarik perhatian dalam industri makanan adalah Mochi Fusion. Mochi, sebuah kudapan Jepang yang terbuat dari beras ketan yang dicampurkan dengan berbagai varian rasa dan tekstur yang unik, telah menjadi semakin populer di seluruh dunia. Baik, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari kelompok kami. Visi kami menjadi pemimpin dalam menghadirkan inovasi dan keunikan dalam dunia mochi, serta menjadi brand yang diakui acara global untuk kualitas, kreativitas, dan kepuasan pelanggan. Misi dari kelompok kami, inovasi berkelanjutan. Terus melakukan riset dan pengembangan untuk menciptakan mochi dengan rasa dan tekstur yang unik, serta terus memperkenalkan varian baru yang menggugah selera. Selamat siang semuanya. Sebelumnya terima kasih kepada Nadia dan juga Novi untuk perkenalan brand kegiatan usaha produk kami. Saya Alfatul Solihat akan melanjutkan penjelasan selanjutnya mengenai tujuan dan proses berjalannya usaha. Dimulai dari tujuan kegiatan usaha yang mencakup beberapa aspek penting dalam menjalankan bisnis. Yang pertama itu ada menciptakan produk yang berkualitas tinggi untuk memenuhi standar kelezatan dan keamanan bahan makan pangan. Dan yang kedua itu ada inovasi produk untuk terus berkembang dan memenuhi selera pelanggan. Ketiga, pencapaian keunggulan bersaing, di mana brand ini memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin dari industri mochi dengan menciptakan diferensiasi yang jelas melalui kombinasi rasa, tekstur, dan desain kemasan. Keempat, ada ekspansi pasar, dan yang terakhir ada pengembangan dan pemberdayaan tenaga kerja yang bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan karyawan untuk berkontribusi secara maksimal. Kemudian, proses jalannya usaha. Proses ini melibatkan serangkaian langkah-langkah dan tahapan dimulai dari perencanaan awal dengan diawali oleh ide konseptualisasi, studi pasar, dan perumusan visi dan misi. Kemudian ada pengembangan produk dengan diadakannya riset atau mengidentifikasi rasa dan tekstur melalui penelitian, lanjutkan dengan uji coba produk, dilakukannya evaluasi rasa, kualitas, dan respon terhadap konsumen. Lalu ada peluncuran brand, branding dan identitas visual, dan kampanye peluncuran untuk memperkenalkan brand. Kemudian pengembangan pasar, diantaranya ada ekspansi pasar dan kemitraan. Selanjutnya mempertahankan kualitas dan keunggulan, pertumbuhan, dan ekspansi. Dan yang terakhir, ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, di mana dengan mempraktikkan bisnis yang bertanggung jawab dan berkomitmen keterlibatan komunitas dalam kegiatan sosial. Jadi, melalui tahapan-tahapan ini, brand usaha kami dapat mengembangkan bisnis secara bertahap. Sampai di sini saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya, oleh rekan saya yaitu Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang analisis SWOT. Yang pertama, strengths. Strengths dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, inovasi produk. Motivation dikenal karena produk-produknya yang inovatif. Salah anjir, ulang. Ini inovatif. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tentang analisis SWOT. Yang pertama, strength. Strength dibagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama, inovasi produk. Motivation dikenal karena produk-produknya yang inovatif. Yang kedua, kualitas tinggi.
fashion dibuat dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan proses produksi yang cermat. Yang ketiga, brand awareness. Mochi Fashion telah berhasil membangun citra merek yang kuat. Yang keempat, pasar yang luas. Mochi Fashion memiliki potensi pasar yang luas, baik di pasar lokal maupun internasional, dengan konsumen dari berbagai kelompok usia dan latar belakang. Yang kedua ada weakness. Weakness dibagi menjadi dua. Yang pertama keterbatasan produksi dan yang kedua ketergantungan pada bahan baku. Yang ketiga ada opportunities. Opportunities dibagi menjadi tiga. Yang pertama peningkatan pemasaran digital, kedua ekspansi pasar internasional, dan yang ketiga kemitraan strategis. Dan yang terakhir ada tiers. Tiers dibagi menjadi tiga. Yang pertama, persaingan yang ketat. Kedua, perubahan preferensi konsumen. Dan yang ketiga, regulasi. Jadi kesimpulannya, kontribusi besar yang telah dilakukan oleh Mochi Fashion dalam memperkaya industri makanan dengan produk-produknya yang berani dan berbeda. Sebagai konsumen, kita dapat menghargai tidak hanya rasa yang lezat, tetapi juga cerita yang terkandung dalam setiap gigitan mochi. Dan sebagai pelaku bisnis, kita dapat belajar dari kesuksesan Mochi Fashion tentang pentingnya inovasi, kualitas, dan komitmen pada kepuasan pelanggan dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dalam industri yang semakin kompetitif ini. Dengan demikian, mari kita terus mengikuti perkembangan Mochi Fashion dan menginspirasi diri kita untuk mengejar impian dan ambisi kita sendiri dengan semangat inovasi, kreativitas, dan keunggulan sebagai panduan. Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.